Halo sahabat tarian, saat ini kita berada di wisata kampung laut atau wisata laut, salah satunya di Kampung Tihi-Tihi, dan kali ini rombongan harian ditemani oleh Pak Andi selaku Ketua Pokdarwis. Pak Andi, boleh diperkenalkan keberadaan Pak Andi dengan Pokdarwis? Pokdarwis ini terbentuk di salah satu pulau Tihi-Tihi yang ada di Bontang Lestari, Kalimantan Timur, di mana ada beberapa potensi alam yang ada di Tihi-Tihi. Salah satunya yang kita tempati sekarang ini adalah manuk-manukan. Ya, sebelum kita masuk ke materi tentang potensi, Pokdarwis Pak Andi ini tercatat sebagai anggota ada berapa orang? Dalam Pokdarwis ini terbentuk ada 16 orang. Salah satunya adalah ketua adalah saya sendiri, Pak Andi Arif. Terus Pokdarwis ini alhamdulillah sudah ada SK dari Dinas Pariwisata Kota Bontang. Oke, jadi artinya secara organisasi Pokdarwis ini legalitas sangat kuat ya. Dan sebagai ketua kan Pak Andi ini punya obsesi untuk mengembangkan kampung ya, dalam konteks pariwisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Boleh diperkenalkan, selain kampung laut ya, yang berada di tengah laut, apa sih yang ada di Tihi-Tihi? Yang ada di Kampung Tihi-Tihi pastinya kan kampung di tengah laut ya. Nah, di kampung tengah laut ini kan aktivitas warga pasti nelayan ya. Oh, iya, betul. Nah, ada satu potensi yang menarik Pak Andi. Ini adalah aktivitas budidaya rumput laut. Ya, nah, ini kan bagian dari konteks pariwisata. Ya, bagaimana keberadaan rumput laut sendiri dan berapa populasi warganya yang menekuni budidaya rumput laut? Jadi masyarakat di Tihi ini ada 98 kakak. Namun untuk aktivitas pembibitan atau penanaman rumput laut hanya 50%. Sampai 60 lah. Ya, sampai 60%. Dikarenakan beberapa masyarakat itu ada yang mancing dan ada yang cari teripang. Ya, dan masing-masing mempunyai profesi sambilan ya. Sambilan. Pak Andi ya, Pak Andi sebagai Ketua Pokdarwis pastinya kan punya obsesi yang sangat besar untuk bukan sekedar mengembangkan pariwisata, tentunya meningkatkan ekonomi anggota dan masyarakatnya ya. Betul sekali. Nah, selain kampung, apa sih yang bisa ditawarkan pengunjung untuk bisa ke Tihi-Tihi? Untuk ke Tihi-Tihi kami menyediakan fasilitas paket-paket wisata untuk menikmati potensi alam yang ada di Tihi-Tihi seperti susur pulau panjang, untuk menikmati snorkeling, lautan karang yang ada di Tihi-Tihi. Di sini ada Pantai Manuk-Manukan. Nah, sekarang kita berada di Pantai Manuk-Manukan. Nah, ini satu unik nih. Karena Pantai Manuk-Manukan setelah Pak Andi menghitung pohonnya ada 33 ya. 33 pohon. Ini kan kita bisa gelar pulau terkecil di dunia lah ya. Karena hanya ada 33 pohon dan ini adalah daratan seperti yang kita pijak ya. Pak Andi, bagaimana nih kalau ada yang mau datang, siapa yang bisa dihubungi? Kami ada paket wisatanya, nanti ada nomor HP saya di bawah, ke Pokdarwis. Nanti sama Pak Aryan juga nanti bisa disampaikan ke teman-teman, jadi bisa tag ke IG saya. Baik. Dan nomor HP WA. Ya, nanti kita cantumkan ya di video ini. Sahabat harian, ada satu hal juga yang perlu Pak Andi menyampaikan, bahwa selaku Pokdarwis kan tidak bisa berjalan sendiri nih, dan harus dapat dukungan dari berbagai pihak. Seperti kita berpijak di sini, apa yang Pak Andi harapkan, ada fasilitas apa yang ada di Pulau Manuk-Manukan ini? Kalau fasilitas di sini saya harapkan yaitu salah satunya pertama-tama untuk kendaraan dari Tihi, jalurnya ke sini, dan alat-alat untuk snorkelingnya, untuk penyelaman di sekitar Pulau Manuk-Manukan ini ya. Iya. Dan pastinya pengunjung kan butuh spot untuk beristirahat. Bentuknya apa kira-kira? Bentuknya seperti suatu persinggahan, rumah persinggahan di sini. Baik. Dan posisi ini kan kita bisa menikmati matahari terbenam atau sunset. Sunset ya. Dan tentunya para sahabat di luar sana yang ingin menikmati suasana alam, untuk biaya itu relatif ya. Relatif artian Anda mau datang rombongan boleh, datang personal atau dalam grup yang kecil boleh. Tentunya biaya dan hitungan berbeda. Untuk menuju ke sini yang paling terdekat dari mana Pak Andi? Dari Pelabuhan Tanjung Laut.
Sahabat tarian, kalau ingin berkunjung ke Tihi-Tihi, pintu gerbangnya berada di Tanjung Laut. Bisa melalui Bontang Kuala, tapi itu jarak tempuh terlalu jauh. Mungkin masih banyak hal yang bisa kita ceritakan dan kita informasikan, dan nanti kita update lagi di aktivitas-aktivitas berikutnya. Ayo sahabat, ikuti terus perjalanan Aryan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari destinasi wisata satu ke lainnya. Sampai berjumpa kembali sahabat Aryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 33 pulau terkecil di dunia. Angka 33 adalah angka yang cukup bermakna ya.